Hujan deras membasahi jalanan sempit di pinggiran kota. Jalanan yang biasanya sepi malam itu dipenuhi genangan air yang memantulkan cahaya lampu. Jalan yang remang-remang. Caca duduk di kursi kayu kecil di depan warung sebelahnya. Tangannya sibuk menatap piring, tapi matanya kosong menatap langit gelap. Suara hujan yang memukul atap seng terdengar seperti irama sedih yang menembus hatinya. Di sampingnya Bilqis, putrinya yang baru berusia 5 tahun, asyik bermain dengan mainan plastik yang sudah mulai usang. Senyum polos Bilqis akan menjadi satu-satunya cahaya di dunia. Caca yang mulai gelap. Caca menatap putrinya, mencoba menahan air mata. "Nak, jangan terlalu dekat dengan genangan, nanti bajumu basah," ucapnya lirih. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Dulu hidup Caca sederhana, tapi bahagia. Ia menikah dengan Joe, pria yang tampan, perhatian, dan tampak bertanggung jawab. Mereka berdua pernah bermimpi memiliki rumah sendiri, usaha kecil yang stabil, dan masa depan yang cerah untuk Bilqis. Tapi semua itu hancur dalam sekejap. Ketika Joe tertangkap karena kasus narkoba, dunianya runtuh. Semua tanggung jawab kini berada di pundaknya seorang diri. Utang menumpuk, cicilan motor, pinjaman online, tagihan rumah, bahkan hutang ke bank keliling yang menakutkan setiap malam. Caca terjaga, mencoba menghitung cara membayar semuanya. Awalnya Caca mencoba bertahan dengan membuka usaha kecil. Warung sebelahnya mulai menarik pelanggan. Eyelash dan nail art menjadi tambahan penghasilan. Tapi semakin keras ia bekerja, semakin banyak masalah yang datang. Harga bahan baku naik, pelanggan lambat membayar, dan utang tetap menumpuk. Malam itu, setelah menutup warung, Caca memandangi lampu neon klub malam, Moonstar yang berkilauan di kejauhan. Musik yang berdentum terasa seperti panggilan dari dunia lain. Ia mencoba menahan diri, tapi hatinya penasaran. Apa rasanya dunia yang penuh lampu gemerlap, orang-orang berpakaian mewah, dan musik keras yang mengguncang seluruh tubuh. Hari demi hari, rasa penasaran itu menjadi godaan. Caca mulai mengikuti teman-teman yang bekerja di klub, sekadar menemani mereka pulang. Ia melihat bagaimana wanita-wanita cantik berjalan dengan percaya diri, ditemani laki-laki berpakaian rapi, mendapat tip besar hanya karena tersenyum dan berbicara. Caca tahu itu bukan hidup yang ia bayangkan, tapi di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa pekerjaan ikhlub bisa membantunya membayar utang dan memberikan kehidupan yang lebih layak untuk Bilqis. Ia mencoba menolak, berulang kali menenangkan diri. "Aku ibu yang baik, aku tidak akan terjerumus," gumamnya dalam hati. Namun, hidupnya keras. Tagihan menunggu, hutang terus menumpuk. Ia mulai menuruti langkah-langkah kecil yang menuntunnya masuk ke dunia baru. Pertama, hanya menemani teman-temannya, lalu membantu mempromosikan klub, hingga akhirnya ia menyadari dirinya mulai menikmati perhatian dan penghasilan yang datang lebih cepat daripada bekerja di warung seblak atau eyelash. Meski demikian, hati kecil Caca selalu gelisah setiap malam. Setelah pulang, ia menatap Bilqis yang tertidur lelap, dan air matanya jatuh sendiri. Ia merasa berdosa, merasa terperangkap dalam lingkaran
Suatu malam, di tengah hujan yang deras, ia berlari dari klub yang gemerlap. Hatinya terasa berat, tubuhnya basah kuyup, tapi ia tak peduli. Ia jatuh berlutut di trotoar yang licin. Tangan menutup wajah dan menangis. Tangisnya bukan hanya karena kelelahan atau rasa sakit, tapi karena penyesalan. Karena hidup yang ia jalani kini penuh dosa. Ya Tuhan, tunjukkan aku jalan yang bebar. Berikan aku kekuatan. Berikan aku cara untuk keluar dari semua ini. Bisiknya, suaranya tenggelam oleh hujan deras. Malam itu Caca merasa seolah dunia menahan napas. Bersamanya ia tahu, setelah doa itu hidupnya akan berubah. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia yakin ada harapan. Ada cahaya yang menunggu di ujung kegelapan. Lampu neon klub, Moonstar berkilauan, bak bintang-bintang palsu di malam kota. Musik elektronik berdentum menyelimuti seluruh lantai dengan getarannya. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi alkohol dan asap rokok memenuhi udara. Caca berdiri di dekat pintu masuk, menatap kerumunan orang berpakaian glamor yang tertawa dan berbicara dengan lantang. Awalnya, ia hanya datang untuk menemani teman-temannya yang bekerja sebagai hostess di klub. Tapi malam itu, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Seorang wanita muda berjalan dengan percaya diri. Rambutnya disisir rapi. Gaun merah ketat menonjolkan lekuk tubuhnya dan setiap pria yang melihatnya seakan terpaku. Wanita itu tersenyum, menyapa. Dan pria-pria itu memberinya tip besar. Caca menelan ludah. Apakah aku bisa? Sepertinya itu mudah. Gumamnya dalam hati, tapi kata hatinya segera menolak. Ia masih ibu, masih Caca yang berusaha memberi kehidupan layak untuk Bilqis. Namun malam demi malam, rasa penasaran itu semakin besar. Ia mulai mengamati klub dari luar, kemudian mencoba duduk di bar, memesan minuman, dan menyaksikan para hostess bekerja. Setiap senyum, setiap interaksi mengalirkan uang yang begitu cepat masuk ke tangan mereka. Pada malam ketiga, manajer klub, seorang pria paruh baya bernama Arman, memperhatikannya. "Kamu baru di sini ya? Penasaran atau mau kerja?" Tanyanya sambil tersenyum licik. Caca hanya bisa menunduk. "Hanya ingin lihat-lihat," jawabnya pelan. Arman tertawa kecil. "Kalau hanya ingin lihat-lihat, jangan terlalu lama. Tapi kalau mau, aku bisa tunjukkan cara cepat dapat penghasilan. Tapi hati-hati, dunia ini bukan untuk yang lorak." Kata-kata itu menggema di kepalanya sepanjang malam. Saat pulang, hujan mulai turun. Caca menatap langit gelap, merasa bingung antara takjub dan penasaran. Ia tahu jalan yang Arman bicarakan bisa membantunya membayar utang, tapi juga bisa menjerumuskannya. Hari demi hari,
Godaan itu semakin sulit diabaikan. Ia mulai ikut teman-temannya di klub. Awalnya sekadar menonton, tapi perlahan mulai ikut berbicara dengan para pengunjung. Setiap senyum yang dibalas, setiap pujian yang diterima, seolah memberikan dorongan baru. Suatu malam, seorang pria muda bernama Danu mengenakan jas rapi dan parfum mahal menghampirinya. "Kamu baru ya? Nama kamu siapa?" tanya Danu dengan ramah. "Caca," jawabnya singkat, "masih malu." Danu tersenyum. "Kalau mau, aku bisa ajarkan sedikit trik agar malammu lebih menyenangkan dan penghasilanmu lebih cepat." Hati Caca berdegup kencang. Ia tahu ini adalah momen yang menentukan malam itu. Ia menolak, tapi kata-kata Danu tetap terngiang. Saat ia pulang, hujan membasahi tubuhnya. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang tertarik untuk mencoba. Beberapa minggu kemudian, Caca mulai menerima tawaran menjadi LC secara resmi. Ia dilatih bagaimana menyapa pengunjung, bagaimana membuat mereka nyaman, dan bagaimana menghasilkan uang hanya dengan interaksi sederhana, senyum, tawa, perhatian. Hari pertama bekerja, ia merasa aneh. Senyum yang ia berikan terasa dipaksakan. Tetapi ia teringat Bilqis dan semua utang yang menunggu di rumah yang diterima cukup besar dibanding usaha warungnya. Dan untuk pertama kalinya ia merasakan kendali atas keuangan keluarganya. Namun di balik itu semua, hati Caca terasa hampa malam demi malam. Ia pulang ke rumah dengan tubuh letih dan hati berat setiap kali menatap Bilqis yang tertidur. Ia merasa bersalah. Ia mulai bermimpi buruk. Teringat masa lalu ketika hidupnya sederhana tapi penuh cinta. Konflik batin Caca semakin dalam setiap malam. Ia berusaha menahan diri dari godaan yang lebih besar, tapi perlahan ia mulai terlibat dalam hubungan yang hampir intim dengan pengunjung klub. Demi penghasilan tambahan, ia tahu jalan ini semakin berbahaya, tapi kebutuhan hidup memaksa. Suatu malam, setelah pulang dari klub, Caca duduk di balkon rumahnya, menatap lampu-lampu kota yang redup. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan berbisik, "Aku tidak ingin jatuh terlalu jauh. Tapi bagaimana cara berhenti kalau semua ini sudah menjadi bagian dari hidupku?" Hujan malam itu membasahi wajahnya, tapi ia tidak peduli. Hanya doa yang bisa menenangkan hatinya. Walau ia tahu dunia malam selalu menunggu dengan godaan yang lebih besar lagi. Bulan sabit tergantung rendah di langit, menembus celah-celah awan hitam. Caca berdiri di depan kaca klub Moonstar, memperhatikan bayangan dirinya sendiri di kaca. Siluetnya tampak kecil, rapuh dan basah kuyup oleh keringat serta hujan malam sebelumnya. Pekerjaan sebagai LC telah memberinya penghasilan lebih dari cukup untuk menutupi kegeduhan sehari-hari. Tapi utang keluarga tak kunjung berkurang.
Tagihan motor, pinjol, cicilan bank keliling, semuanya menumpuk dan menuntut pembayaran segera. Setiap kali ponselnya berbunyi dengan notifikasi pengingat hutang, dadanya berdegup lebih kencang dan tangan-tangannya mulai gemetar. Suatu malam, Arman manajer klub memanggilnya kan privat. Caca, kamu sudah cukup lama di sini. Kalau aku bisa atur penghasilanmu lebih besar, tapi kamu harus siap ikut program VIP, ujarnya. Wajahnya serius namun licik. Caca menelan ludah. Ia tahu apa maksud Arman dunia malam, yang awalnya hanya hiburan dan pekerjaan ringan, kini menawarkan jalan pintas menjadi penghibur pribadi pengunjung VIP, yang dalam kenyataannya berarti prostitusi terselubung. Di rumah, keadaan tak kalah menekan. Bilqis mulai sering sakit-sakitan, sementara ibunya yang sudah tua terus mengeluhkan biaya pengobatan. Semua tanggung jawab jatuh di pundak Caca, seorang ibu muda yang nyaris tak punya pilihan. Malam itu, setelah berpikir panjang, Caca mengambil keputusan pahit. Ia memutuskan untuk menerima tawaran Arman sekali lagi. Ia menatap langit gelap dari balkon rumahnya, menunduk dan berbisik, "Tuhan, maafkan aku hanya ingin keluargaku selamat." Hari pertama sebagai penghibur VIP terasa seperti mimpi buruk yang nyata. Ia harus menampilkan senyum sempurna, bersikap ramah, menyesuaikan diri dengan pria-pria kaya yang penuh tuntutan. Ia merasa tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Setiap gerakan, setiap kata harus diatur demi kesenangan mereka. Tapi uang mengalir deras, hutang perlahan bisa dilunasi, tagihan motor terbayar, pinjol tertutup, dan bahkan mereka tampak sedikit lebih aman. Caca merasakan campuran antara lega dan bersalah. Di satu sisi ia bangga bisa memenuhi kebutuhan keluarga, di sisi lain hatinya menangis setiap malam karena dosa yang ia lakukan. Suatu malam setelah menemani seorang pria VIP hingga tengah malam, Caca pulang dalam keadaan letih dan basah kuyup karena hujan deras. Ia duduk di balkon menatap Bilqis yang tertidur. Wajah polos putrinya seakan menuding kesalahan. Caca air matanya derenyas, ia menutup wajah dengan ganyang. Apakah ini yang disebut kehidupan? Gumamnya lirih, berjuang untuk bertahan, tapi harus menjual tubuhku sendiri. Setiap doa yang ia panjatkan terasa hampa. Ia mulai menyadari bahwa dunia malam bukan hanya tentang uang dan gemerlap lampu, tapi juga tentang perang batin yang tak pernah berhenti. Semakin dalam ia terlibat, semakin sulit ia keluar. Keluarganya yang semula miskin dan sederhana, kini mulai Hujan malam itu turun dengan deras, membasahi seluruh kota. Lampu jalan memantulkan kilau basah di aspal, menciptakan refleksi merah dan oranye yang bergelombang. Caca berdiri di pinggir trotoar, tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di pipi. Hatinya terasa hancur. Ia baru saja meninggalkan klub
Setelah satu malam panjang di mana ia memenuhi semua permintaan seorang pengunjung VIP. Biasanya, ia menutup matanya dan mencoba menenangkan diri dengan berpikir tentang Bilqis. Tapi malam ini berbeda. Malam ini sesuatu dalam dirinya pecah. Setiap senyum palsu, setiap kata yang dipaksakan, setiap sentuhan yang harus diterima demi uang, terasa seperti belenggu di hatinya. Caca jatuh berlutut di trotoar yang licin, tangan-tangannya menempel di lantai. Tubuhnya gemetar dan air matanya bercampur dengan hujan yang deras. Ia menangis tanpa suara, tapi doanya terdengar jelas di hatinya. Ya Tuhan, aku lelah, aku tidak kuat. Aku ingin keluar dari semua ini. Tolong aku. Aku ingin hidup lebih baik. Aku ingin Bilqis bangga padaku. Rasa sakit itu bukan hanya fisik, tapi juga batin. Ia merasa telah terjebak terlalu jauh, menjual dirinya demi uang, demi keluarga, demi hidup yang seharusnya sederhana, tapi kini terjerat dosa. Beberapa menit berlalu, dan hujan mulai reda. Caca menatap langit yang gelap, kemudian menunduk, mencoba menyeka air matanya. Ia menyadari sesuatu. Doa ini bukan hanya permohonan, tapi panggilan untuk berubah. Ia tidak bisa terus berjalan di jalan gelap ini. Jika ia ingin selamat dan menebus kesalahan, ia harus mengambil langkah pertama, meski sulit dan menakutkan. Keesokan harinya, Caca memutuskan untuk mengubah rutinitasnya. Ia mulai menutup jam-jam tertentu untuk klub, memilih hanya bekerja pada malam yang benar-benar perlu, dan menyisihkan waktu untuk diri sendiri. Dan Bilqis ia kembali ke usaha kecilnya, warung seblak, eyelash, dan nail art. Walau hasilnya lebih lambat daripada penghasilan di klub. Namun, jalan menuju pertobatan tidak mudah. Godaan datang dalam berbagai bentuk: uang yang besar, janji pelanggan VIP, dan tekanan Arman untuk tetap menjadi penghibur. Setiap kali godaan muncul, Caca menunduk, menarik napas, dan mengingat doa yang ia panjatkan di tengah hujan. Suatu sore, ketika Bilqis pulang dari sekolah, Caca menatap mata putrinya. Senyum Bilqis yang polos membuatnya tersadar. Ini adalah alasan mengapa ia harus berubah. Tidak ada jumlah uang yang bisa menggantikan cinta dan masa depan putrinya. Bilqis menoleh, memegang tangan Caca. Aku bangga sama ibu. Kata-kata sederhana itu menembus hati. Caca seperti sinar mentari setelah hujan. Ia tersenyum. Meski air mata menetes, ia tahu pertobatan ini bukan hanya untuknya, tapi juga untuk Bilqis. Hari demi hari, Caca membangun kembali hidupnya. Ia menolak beberapa pekerjaan di klub, menghindari pelanggan VIP, dan memperkuat usahanya sendiri. Setiap kali ragu, ia kembali berdoa di tengah hujan, membiarkan airnya membasuh tubuh dan hatinya, membersihkan dosa yang menempel. Dalam perjuangannya, Caca menemukan komunitas kecil wanita yang juga ingin keluar dari dunia malam.
Mereka saling mendukung, memberi semangat, dan berbagi pengalaman. Bersama mereka, Caca belajar bahwa meski dunia gelap selalu mengintai, kekuatan hati, doa, dan keberanian bisa menuntun seseorang keluar dari kegelapan. Malam itu, di balkon rumahnya, Caca menatap lampu kota yang gemerlap. Hujan baru saja reda, dan udara malam terasa segar. Ia menunduk, menutup mata, dan tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ia merasa bebas, meski perjalanan masih panjang. Terima kasih Tuhan, bisiknya lirih. Aku siap melangkah ke dunia yang lebih terang. Pagi itu, matahari mulai menembus tirai tipis kamar. Caca aroma kopi dan bumbu seblak segar memenuhi udara, menandakan rutinitas baru yang telah ia bangun. Caca duduk di meja dapur menatap Bilkis yang sedang makan sarapan dengan semangat. Senyum polos anaknya membuat hati Caca hangat. Sudah beberapa minggu ia meninggalkan sebagian besar pekerjaannya di klub. Masih ada beberapa malam di mana ia menerima pekerjaan ringan, tapi semuanya kini sesuai batasan yang ia tetapkan sendiri. Caca belajar untuk mengatur hidup dengan disiplin. Ia kembali fokus pada warung seblak, eyelash, dan nail art. Perlahan menata ulang keuangannya, menutup sebagian hutang, dan menyisihkan sedikit tabungan untuk masa depan. Bilkis. Namun, tantangan tidak berhenti. Keluarga besarnya masih hidup dalam kesulitan. Ibu dan adik-adiknya sering datang menagih bantuan, terkadang dengan nada kasar, terkadang dengan air mata. Caca harus belajar menyeimbangkan kasih sayang dengan ketegasan. Bu, kami benar-benar butuh uang untuk listrik dan cicilan rumah, keluh ibunya suatu sore. Caca menarik napas panjang. Ibu, aku tahu, tapi aku tidak bisa menanggung semuanya sendiri. Kita harus belajar menata keuangan dengan benar. Aku akan bantu sebisaku, tapi jangan sampai kita kembali ke lubang yang sama. Ibunya menunduk, menahan amarah yang lama tersimpan. Adik-adiknya saling pandang, akhirnya mengangguk. Baik, Kak, kata salah satu dari mereka. Pelan. Selain urusan keluarga, Caca juga menghadapi perasaan bersalah atas masa lalunya. Malam-malam tertentu, ia masih terbangun dengan mimpi buruk, mengingat wajah para pelanggan VIP, godaan yang pernah ia terima, dan keputusan
keputusan yang pernah ia buat setiap kali itu terjadi. Ia kembali berdoa, membiarkan hujan dalam mimpinya membersihkan dosa yang menempel. Suatu hari, saat mengatur warung sebelahnya, seorang wanita muda bernama Rina datang dan duduk di meja. Rina tampak ragu, tapi memiliki tatapan penasaran. Kak, aku dengar tentang perjalanan Kak Caca. Bagaimana kakak bisa keluar dari dunia malam? Tanya Rina dengan suara pelan. Caca tersenyum lembut, meski hatinya tersentuh. Itu bukan perjalanan mudah, tapi yang penting, jangan pernah menyerah. Setiap doa yang sungguh-sungguh bisa memberi jalan. Aku belajar bahwa kekuatan hati lebih besar daripada godaan dunia. Percakapan itu membuat Caca merasa, meski perjalanan masih panjang, ia bisa menjadi inspirasi bagi orang lain perlahan. Ia mulai membuka diri, membimbing beberapa wanita muda yang terjebak di dunia malam, memberi mereka nasihat dan motivasi untuk keluar. Hari demi hari, hidup Caca semakin stabil, usahanya berkembang. Bilkis tumbuh sehat dan ceria, dan hubungan dengan keluarga pun perlahan membaik. Ia mulai menabung untuk masa depan putrinya, bahkan memimpikan rumah yang hangat dan aman, jauh dari gelapnya dunia malam yang dulu menjeratnya. Suatu malam, di balkon rumahnya, Caca menatap lampu kota yang berkilauan hujan turun tipis, membasahi rambutnya. Tapi ia tak peduli. Ia menunduk, menutup mata, dan tersenyum. Hatinya tenang, doa yang dulu ia panjatkan di tengah hujan deras telah memberi arah baru. Terima kasih Tuhan, bisiknya. Aku masih punya perjalanan panjang, tapi aku sudah menemukan cahaya. Aku akan terus berjalan demi Bilkis, demi keluargaku, dan demi diriku sendiri. Kala itu, Caca sadar satu hal. Walau dunia gelap selalu mengintai, keberanian, doa, dan tekad bisa menuntun seseorang keluar dari kegelapan. Ia tidak lagi seorang wanita yang terperanjat dalam lingkaran hitam. Ia adalah Caca, seorang ibu, pejuang, dan wanita yang kembali menemukan harapan baru. Pagi itu, udara terasa segar. Matahari menembus sela-sela awan, memantulkan cahaya hangat di lantai kayu rumah. Caca ia duduk di meja makan menyeruput kopi hangat sambil menatap Bilkis yang sedang meluk sebuah boneka kesayangannya. Senyum kecil anak itu membuat seluruh penat rasa bersalah dan kelelahan yang selama ini menghantui Caca perlahan menghilang. Beberapa tahun telah berlalu sejak Caca meninggalkan dunia malam. Perjuangan awalnya tidak mudah. Banyak godaan yang muncul dari uang cepat hingga tekanan dari orang-orang yang masih ingin memanfaatkan masa lalunya. Namun setiap kali tergoda,
Ia selalu mengingat doa yang ia panjatkan di malam hujan deras itu. Doa yang mengubah arah hidupnya. Caca kini menjalankan usaha warung seblak dan salon kecil dengan penuh semangat. Usahanya berkembang perlahan, tapi stabil. Ia belajar mengatur keuangan dengan bijak, menyisihkan untuk tabungan, membayar hutang dan menabung untuk masa depan. Bilqis ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu sore, seorang wanita muda datang ke warungnya, tampak bingung dan lelah. "Kak, aku dengar tentang Kak Caca. Aku ingin keluar dari dunia malam, tapi aku takut," kata wanita itu dengan mata berkaca-kaca. Caca tersenyum lembut menyeka tumpukan piring di meja. "Aku tahu rasanya, dunia itu gelap dan menakutkan, tapi percayalah, kalau kamu punya keberanian dan doa di hati, ada jalan keluar. Jangan takut untuk meminta bantuan." Wanita itu mengangguk, tersenyum malu. Kata-kata Caca bagai lentera di kegelapan, memberi harapan bahwa selalu ada kesempatan kedua. Malam hari, Caca duduk di balkon rumahnya, menatap lampu kota yang mulai redup. Hujan tipis jatuh dari langit, membasahi rambutnya, tapi kini terasa menyegarkan, bukan menyiksa. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan tersenyum. Di hatinya, ia menyadari satu hal: masa lalu tidak menentukan masa depan. Dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan bukanlah akhir, melainkan pelajaran dan cinta untuk Bilqis. Doa yang tulus serta tekad untuk berubah adalah kunci membimbingnya keluar dari kegelapan. Bilqis berlari menghampiri ibunya, memeluknya dengan erat. "Ibu, aku senang kita punya rumah ini, dan aku senang ibu selalu di sini," kata Bilqis dengan polos. Caca menahan